Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengenceran larutan dan menghitung pH larutan asam dan basa sesudah larutannya diencerkan. Nah, apa itu pengenceran? Pengenceran adalah prosedur pembuatan larutan yang lebih encer dari larutan yang lebih pekat melalui penambahan sejumlah tertentu pelarut pada larutan pekatnya. Misalnya ketika kita ingin meminum sirup yang dijual dalam kemasan botol itu dalam bentuk yang sangat pekat atau dalam kadar yang tinggi. Agar kita bisa meminumnya, maka ke dalam sirup tersebut kita harus tambahkan air. Proses menambahkan air ke dalam sirup agar bisa kita minum itu dinamakan dengan pengenceran. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah gelas yang berisi air setengahnya, kemudian ke dalamnya dimasukkan 1 sendok gula. Lalu diaduk, terbentuklah larutan gula. Larutan gula ini kalau kita cicipi tentu akan terasa manis. Kemudian ke dalam larutan ini atau ke dalam gelas ini kita tambahkan air. Ke dalam gelas ini kita tambahkan air sampai hampir penuh sehingga terbentuklah larutan di gelas kedua. Yang kita namakan gelas kedua ini airnya hampir penuh. Kalau kita cicipi larutan yang dihasilkan, tentu rasa manis pada gelas kedua lebih kurang atau manisnya berkurang bila kita banding dengan larutan pada gelas pertama tadi. Nah, berubahkah jumlah zat terlarut pada gelas kedua? Tentu saja tidak, sebab yang kita tambahkan adalah air. Jadi, pada gelas kedua, jumlah gula yang larut tetap 1 sendok. Berarti pada proses pengenceran tidak merubah jumlah zat terlarut, tetapi merubah konsentrasi larutan yang dihasilkan karena volumenya berubah. Bagaimana cara menghitung konsentrasi larutan yang sudah diencerkan? Ingat kembali bahwa satuan konsentrasi yang kita gunakan di sini adalah molaritas. Molaritas sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan dalam satuan liter. Berarti mol sama dengan molaritas dikali dengan volume larutan dalam satuan liter. Nah, kembali ke ilustrasi pengenceran tadi, kita sudah mendapatkan tadi atau sudah melihat bahwa pengenceran tidak merubah jumlah zat terlarut. Artinya jumlah zat terlarut di gelas 1 sama dengan jumlah zat terlarut di gelas 2, walaupun volume larutannya sudah berubah. Satuan konsentrasi, satuan jumlah zat di dalam ilmu kimia adalah mol. Maka mol zat terlarut di gelas 1 sama dengan mol zat terlarut di gelas kedua. Nah, mol itu sama dengan molar kali volume. Berarti di sini berlaku hubungan molaritas di gelas pertama dikali dengan volume gelas pertama akan sama dengan molaritas di gelas kedua dikali dengan volume pada gelas kedua. Jadi, untuk pengenceran berlaku rumus ini M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di mana M1 adalah molaritas mula-mula, V1 adalah volume mula-mula, sedangkan M2 adalah molaritas sesudah larutan diencerkan, dan V2 adalah volume larutan sesudah ditambah air. Sebagai contoh, untuk melakukan suatu percobaan dibutuhkan larutan HNO3 atau asam nitrat 0,5 molar sebanyak 200 ml. Sedangkan di laboratorium hanya tersedia asam nitrat 2 molar. Tentukanlah berapa banyak HNO3 2 molar yang dibutuhkan dan berapa volume air yang harus ditambahkan untuk mendapatkan larutan yang diinginkan. Untuk menjawab soal ini, kita harus identifikasi dulu apa yang diketahui dalam soal. Di soal diketahui konsentrasi asam nitrat mula-mula adalah 2 molar, kemudian konsentrasi asam nitrat yang diinginkan adalah 0,5 molar, dan volume akhirnya 200 ml. Ini berarti ini adalah M1, kemudian ini adalah M2, dan ini adalah V2. Nah, yang ditanya di dalam soal adalah volume HNO3 mula-mula dan volume air. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya 2 molar kali V1 sama dengan
0,5 molar kali V2-nya 200 ml. Nah, di sini yang harus kalian ingat, satuan dari V1 dan V2 ini harus sama. Jadi kalau di sini mililiter, V2-nya mililiter, maka nanti V1-nya juga mililiter. Atau jika V2-nya liter, maka V1-nya nanti dalam liter. Nah, V1 berarti sama dengan 0,5 molar kali 200 mililiter per 2 molar. Molar di sini habis. 100 ini bisa bagi 2. Berarti hasilnya adalah 50 ml. Berarti inilah volume HNO3 yang dibutuhkan. Ya, 50 ml. Nah, berapa V airnya? Ingat kembali dalam rumus tadi, V2 itu adalah volume pertama ditambah dengan volume air. Berarti V air sama dengan V2 kurang V1. V2-nya tadi 200, kurang 50, berarti 150 ml. Inilah volume air yang dibutuhkan untuk mendapatkan larutan asam nitrat dengan konsentrasi 0,5 molar sebanyak 200 ml. Contoh berikutnya, ke dalam 100 ml larutan anilin dengan rumus C6H5NH2, 1 molar ditambahkan air sebanyak 150 ml. Jika Kb anilin sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10, hitunglah pH larutan anilin tersebut sebelum dan sesudah diencerkan. Nah, kita identifikasi dulu yang diketahui di soal. Yang pertama, volume anilin mula-mula adalah 100 ml, kemudian konsentrasi anilin mula-mula 1 molar, dan volume air yang ditambahkan pada proses pengencerannya adalah 150 ml. Yang ditanya adalah, hitunglah pH larutan anilin tersebut sebelum dan sesudah diencerkan. Nah, di sini yang harus kita lihat atau yang kita identifikasi pertama kali adalah anilin ini bersifat basa. Dari mana kita tahu dia bersifat basa? Karena di soal di sini diketahui Kb. Jadi kalau Kb berarti sifatnya basa, kalau diketahui Ka berarti sifatnya asam. Nah, karena dia basa, punya harga Kb berarti basanya adalah basa lemah. Nah, kita hitung dulu pH sebelum ditambah air atau pH mula-mula. Jadi karena dia basa lemah, yang diketahui adalah Kb-nya, maka kita gunakan rumus OH- sama dengan akar Kb kali Mb yang kemarin sudah kita pelajari. Berarti ini akar Kb-nya 4 kali 10 pangkat min 10 dengan molaritas 1. Berarti akar 4 kali 10 pangkat min 10 adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Inilah konsentrasi dari ion OH-nya. Kemudian kita hitung POH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5. Ya. Berarti ini harganya 5 kurang log 2. Ini harga POH. Yang ditanya adalah pH. pH berarti 14 kurang POH. Berarti 14 kurang 5 kurang log 2. Berarti 14 kurang 5, 9 tambah log 2. Inilah pH dari anilin mula-mula. Nah, setelah itu larutan diencerkan. Berarti kita harus cari dulu berapakah konsentrasi dari anilin setelah diencerkan. Kita gunakan rumus pengenceran tadi. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya adalah 1 molar, V1-nya 100 ml, M2-nya ini akan kita cari sama dengan V2, yaitu V2 V mula-mula tambah V air. Berarti 100 tambah 150. Jadi 1 kali 100 ini 100 sama dengan M2 kali 250. Berarti M2-nya sama dengan 100 per 250 yaitu 0,4 molar. Inilah volume atau inilah konsentrasi setelah diencerkan.
Lalu bagaimana menghitung pH-nya? Kembali kita gunakan OH- karena dia basah. Jadi M2 atau konsentrasi anilin hasil pengenceran adalah 0,4 molar. Kemudian kita hitung OH-nya. OH- sama dengan akar KB kali MB. Berarti akar dari 4 kali 10 pangkat min 10 kali 0,4. Yaitu akar dari 16 kali 10 pangkat min 11. Ini harganya 4 kali 10 pangkat min 5,5. Kemudian kita ubah ke pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Berarti min log 4 kali 10 pangkat min 5,5. Ini harganya 5,5 kurang log 4. Lalu kita ubah ke pH, karena yang ditanya adalah pH. pH sama dengan 14 kurang pOH, berarti 14 kurang 5,5 kurang log 4. Ini 8,5 tambah log 4. Inilah harga pH anilin hasil pengenceran. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pengenceran pada larutan basah akan menyebabkan harga pOH makin besar dan harga pH makin kecil, sedangkan pengenceran pada larutan asam akan menyebabkan harga pH makin besar. Untuk larutan asam kuat, pengenceran larutan 10 kali lipat akan menaikkan harga pH 1 angka, sedangkan pada larutan basah kuat, pengenceran 10 kali lipat akan menaikkan harga pOH 1 angka. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Semoga penjelasan Ibu bisa membantu kalian. Terima kasih.